Shalom saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu, selamat sore yang ada di MHI ini. Perkenalkan, nama saya Juliana Simanjuntak, saya tinggal di Medan, dan saya akan memberikan kesaksian saya buat Tuhan Yesus, buat kita semuanya itu kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Saya mengalami ada benjolan di payudara saya. Benjolan payudara saya ini berada waktu saya masih SMA, duduk di bangku SMA. Nah, waktu pada saat sakit, saya merasa ada sedikit denyutan. Dan saya periksakan bersama dengan orang tua saya, dokter membiopsinya. Dan hasil daripada biopsi tersebut, ternyata itu hanya hormon. Dokter mengatakan begitu. Dan dokter mengatakan bahwasanya saya tidak perlu operasi karena jikalau saya menikah maka benjolan itu akan habis dan akan hilang. Maka saya percaya itu, saya akui itu. Jadi selama saya mengalami itu tidak terjadi apa-apa. Dan setelah itu saya tahun 1997 saya menikah. Saya menikah dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Tahun 2006 suami saya meninggal. Suami saya meninggal dan anak-anak juga masih kecil saat itu. Tapi di saat suami saya meninggal, saya bekerja keras, saya hanya berserah kepada Tuhan, saya hanya menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Apa menjadi pergumulan saya? Apa yang menjadi kehidupan saya? Sampai saat ini, saya masih sehat. Dan di tahun 2022, saya kena COVID. Saya kena COVID. Dan di situ saya mulai putus asa. Di situ saya merasa kayak sepertinya tidak ada arti hidup lagi. Saya sampai disentak sama anak saya. Sampai disentak sama anak saya, dia mengatakan, "Mama jangan berkata begitu. Semuanya serahkan, berdoa kita." Saya tersadar dan saya berserah kepada Tuhan. Setelah selesai sembuh dari COVID, saya merasa meriang badan saya, meriang. Mengapa tidak sembuh-sembuh penyakit saya ini? Apa penyebabnya? Saya berobat ke dokter. Saya katakan, "Dok, tolong periksa paru-paru saya. Siapa tahu paru-paru saya ada bermasalah." Setelah difoto dan diperiksa sama dokter, alhasil tidak ada apa-apa. Tidak ada penyakit yang saya alami. Kenapa dok saya selalu sering kedinginan? Kenapa saya selalu sering sepertinya pusing gitu? Datang dokter itu bilang, coba diperiksakan yang lain Bu, siapa tahu ada. Coba ini dok, saya sepertinya menelan pun susah. Dan dokter mengatakan sama saya, Ibu coba menelan dulu. Saya menelan. Oh iya, Ibu punya tiroid ya. Jadi itulah asalnya makanya Ibu kedinginan. Dan setelah itu saya merasa bahwasanya berobat terus. Sampai akhirnya saya banyak makan obat. Di waktu COVID juga saya banyak makan obat. Ternyata setelah saya banyak makan obat, kenapa ini gitu? Lama kelamaan, maaf cakap, payudara saya pun membesar. Membesar payudara saya. Dan setelah payudara saya membesar, saya berobat ke dokter. Saya katakan kepada dokter, "Dok, tolong dilihat ini payudara saya semakin membesar." Itu saya katakan. Ternyata dokter bilang, "Iya, kita biopsi dan kita USG." Setelah di USG, ternyata benjolan itu ada dan dokter bilang harus segera diangkat. Saya siap dok, saya serahkan sama Tuhan semuanya. Saya berkata begitu. Dan saya beritahu kepada keluarga saya. Tapi saya sambil menangis kayaknya. Gimana gitu, nggak tahu aku bilangkannya. Jadi terakhirnya keluarga bilang, coba cari jalan lain. Tidak, kalau memang dioperasi, saya siap dioperasi. Tapi nanti kalau dioperasi itu akan kemoterapi, tidak apa-apa. Kalau Tuhan memang memanggil saya saat ini, pasti dia panggil. Kalau gara-gara ini Tuhan, kenapa tidak dari dulu Tuhan memanggil saya? Saya berkata begitu. Jadi akhirnya jadilah saya operasi. Setelah selesai operasi, saya disarankan untuk kemo ke 8 kali kemo. Jadi saya siap dok kalau 8 kali kemo. Ternyata di dalam kemo itu banyak yang saya alami. Kepala saya
botak, mulut saya hancur, kaki saya kebas-kebas, tangan kebas-kebas, makan tidak apa gitu, makan susah. Tapi saya paksa terus makan, saya paksa terus makan. Tuhan, aku hanya berserah kepadamu. Di dalam saat kemo juga, saya mengikuti kebaktian-kebaktian. Saya tidak mau menyendiri di rumah, saya tidak mau memikirkan itu. Saya mengikuti kebaktian, saya mengikuti ada PA-PA, saya ikuti semuanya. Aku tidak mau terlarut di dalam penyakitku. Aku hanya berserah padamu Tuhan gitu. Jadi di dalam hal gitu juga saya ketemu dengan masuk ke dalam WA khusus untuk bagian penyakit cancer. Disitulah saya ketemu dengan Ibu Rinta Gultom, dan dia mau saya. Halo Eda, saya diperkenalkannya dirinya, dan dia mengatakan, mau didoakan, Dak? Saya mau, Dak. Saya mau didoakan. Siapa yang mendoakan, Dak? Saya masukkan ke dalam grup Eda. Nah, disitulah kata mas saya masuk ke grup SPOS. Di mana di situ kan ketemu sekali seminggu, dan saya menceritakan keluh kesah saya menceritakan. Saya minta dikuatkan, iman saya minta dikuatkan, dan Tuhan memberikan pemulihan terhadap saya. Itu saya minta kepada supaya saya didoakan. Di situ saya juga ketemu dengan Ibu Depi, Ibu Karel, Ibu Teti. Jadi semua mereka itu mendoakan dan mendukung saya. Dan setelah saat itu, ini maaf cakap, bekas daripada sayatan itu, bekas operasi itu tidak kering-kering, lama sekali keringnya. Dan saat itu juga saya pegang, maaf cakap, di ketiak saya ini ada benjolan sebesar guli yang kecil. Jadi setiap saya pegang itu, waduh, gimana ini? Apakah memang operasi lagi? Itu pikiran saya. Jadi sekali 2 hari saya itu membersihkan ke tempat perawat, ada perawat di dekat rumah saya dan teman saya. Dan setelah itu dia bilang, iya Dak, masih ada di sini benjolan itu. Ya bagaimana itu? Iya. Kalau pada saat itu saya hanya berserah saja, saya hanya bilangkan sama dokter, kalau memang harus saya jalani dok, saya bersedia. Tapi saya hanya berserah kepada Tuhan, saya hanya semua serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan, aku tahu aku tidak mampu, tapi Kau pasti memampukan saya. Saya puji Tuhan bisa melalui semuanya itu. Walaupun tertatih-tatih Bu, saya hanya berserah saja. Kalau dikatakan kecewa Bu, saya tidak kecewa. Karena saya sudah tahu bahwasanya penyakit saya ini ada ada dari SMA saya gitu, dan saya tidak merasakan pada saat itu. Mungkin saya berkata kepada Tuhan, Tuhan mungkin inilah waktunya, inilah saatnya, ini harus dioperasi, saya siap Tuhan. Itu saya katakan pada hati sekecil saya pada saat itu. Jikalau Tuhan memanggil saya, kenapa tidak dari dulu Tuhan? Dan saya yakin Tuhan pasti menyembuhkan saya yakin itu pada saat itu. Dan setelah itu benjolan yang di payudara saya itu di arah ketiak, katakan bahwasanya nantilah kita periksakan, dokter itu bilang gitu. Tapi saat saya beraba ada. Nah, pada saat saya berdoa pagi antara sadar dengan tidak sadar. Saya itu pada saat mengatakan dalam nama Yesus, puji Tuhan, seluruh tangan saya ini dari bagian saya yang dioperasi itu terasa dingin sekali. Dingin sekali. Saya tersentak. Tuhan Yesus, aku sembuh Tuhan. Aku sembuh Tuhan, Kau menyembuhkan aku. Tidak ada lagi benjolan, tidak ada apa-apa Tuhan. Itu saya katakan, saya sembuh Tuhan, saya sembuh. Gitu. Tapi saya tidak berani menjamah. Saya merasakan bahwa saya sudah sembuh. Nah, 2 hari kemudian, saya harus memang periksa ke dokter. Saya pergi ke dokter. Jadi saya katakan sama dokter, dokter, ini coba saya periksakan dulu dok. Bendolan kemarin itu kenapa begitu dok gitu. Jadi saya minta biopsi langsung aja dok. Apa sebenarnya itu? Gitu saya katakan. Jadi setelah itu, oke lah saya rujuk ke biopsi, bagian biopsi. Ternyata setelah dirujuk ke bagian biopsi, saya masuk ke situ. Dok, saya mau dibiopsi, ini ada benjolan di apa saya, aku bilang. Saya bilang gitu. Dokter itu bilang, duduklah Bu. Ya, saya duduk. Dan dia meraba. Nggak ada benjolan Bu.
mana ada bendolan ini, mana ada apa? Adalah dok, bukan saya saja yang mengatakan dok, bala suster yang kemarin juga mengatakan ada. Jadi setiap apa ada itu dok, bilang. Jadi datang dia, dokter ini bilang, oke lah kalau begitu kita periksa lah, kata kita biopsikan. Di biopsi lah ini saya, ternyata setelah dibiopsi, dokter itu bilang tunggu 2 jam lagi ya Bu ya, nanti datang lagi kemari gitu. Datang setelah dibiopsi, hasilnya, puji Tuhan Bu, puji Tuhan, sampai saya menangis. Puji Tuhan, benjolan itu tidak ada lagi. Benjolan itu tidak ada lagi, Bu. Itulah yang saya rasakan. Dan seiring dengan itu, beberapa lama kemudian, benjolan saya itu tidak ada dan bekas jahitan itu pun mengering. Mengering bekas jahitan itu. Nah, disitulah kurasakan mujizat Tuhan ada di setiap kita. Mujizat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jikalau kita berseru dan jikalau kita memohon kepada Tuhan. Karena dikatakan di situ, mintalah, itu yang saya ingat, mintalah maka engkau akan diberikan. Makanya setiap pagi saya juga memperkatakan setiap pagi, Tuhan saya sembuh Tuhan, penyakit saya tidak ada. Itu saya katakan kalau saya bangun tidur dan tangan saya ini saya gerak-gerakkan, kaki saya gerak-gerakkan. Itulah Bapak Ibu yang saya alami saat saya ada bendolan di payudara saya. Jadi saat ini juga saya masih dalam pergumulan mengenai tiroid saya. Saya mempunyai tiroid juga sebelum payudara dioperasi saya sudah mempunyai tiroid, dan tiroid saya ini memang sering mengganggu. Tapi puji Tuhan juga, puji Tuhan, semalam saya berobat dengan dokter. Dokter bilang saya ini sudah di USG, sudah diambil hasil darah, memang membengkak dia. Tapi dokter bilang itu masih aman, tidak ada apa-apa, puji Tuhan. Saya kira saya sudah mengatakan kalau saya dioperasi lagi Tuhan, saya hanya berserah kepadamu lah Tuhan. Hanya saya serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih juga kepada SPOS yang selalu mendoakan saya sekali seminggu dan selalu menyemangati saya. Sehingga selalu mendoakan saya dalam pertumbuhan iman saya. Dan buat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di MHI, saya menyarankan dan saya katakan marilah kita untuk selalu bersyukur di dalam setiap kehidupan kita, untuk selalu menyatakan Tuhan itu baik, untuk selalu menyatakan penyakit itu tidak ada. Memang kalau dikatakan kita sebagai manusia, kadang kita merasa Tuhan kenapa gitu ya gitu. Tapi kadang-kadang kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu menyembah memuji Dia. Sebelumnya saya memang sewaktu saya sebelum diangkat payudara saya memang tidak sering untuk berdoa, itulah saya katakan. Tapi saya selalu bersyukur, bernyanyi dan mengikuti semuanya. Kalau hanya berdoa saja pagi hari dan malam hari, hanya berdoa saja. Tetapi setelah saya mengalami semuanya ini, saya selalu kalau mau berdoa itu membaca Alkitab dulu dan bernyanyi. Dan saya mau berdoa buat orang-orang yang sakit kalau saya disuruh untuk mendoakan. Pada saat itu juga saya sering pusing di kepala saya, sering merasa apa itu saya ceritakan sama Bu Carol, Bu Teti, bahwasanya ada penyumbatan setelah di scanning, ada penyumbatan di kepala saya, dan dokter bilang harus dipasang kateterisasi dari pangkal paha ke kepala. Jadi saya sempat ragu gitu. Kayaknya saya tidak sanggup gitu. Tapi saya dikuatkan dengan doa dari Bu Teti, Bu Carol, yang Bu Carol mengatakan, Ibu jangan takut, jangan merasa bahwasanya tidak mampu. Ibu pasti mampu, pasti disembuhkan. Saya pernah mengalami begitu, jadi saya pun berani saya mengatakan itu. Jadi ternyata setelah dipasang kateterisasi sampai ke kepala,
penyumbatan itu tidak ada, puji Tuhan, penyumbatan itu tidak ada. Dan dokter bilang tidak ada penyumbatan, semuanya bagus. Jadi pada saat itu memang ada obat dikasih sama saya, sama dokter ini, dimasukkan ke situ, di bawah obat itu. Puji Tuhan sampai sekarang saya tidak pusing-pusing lagi. Ya, marilah kita ya Bapak Ibu untuk selalu bersemangat dan berserah kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin.